Halo semua, jadi di sini kami dari grup 4 akan memaparkan atau menjelaskan ke kalian tentang permainan yang telah kami modifikasi. Di sini saya tidak sendiri, melainkan saya bersama rekan saya yaitu Ari Mulyananda Sirgar atau yang biasa dipanggil Ari, dan saya sendiri Tesalonika Angelina Meil atau yang biasa dipanggil Tessa. Yang pertama kita langsung ke latar belakang. Jadi, permainan papan merupakan permainan yang dilakukan di atas papan khas, yang mana kita tidak bisa melakukan di sembarang papan. Dan di permainan papan ini, kita memainkannya menggunakan bidak atau yang biasa kita sebut pion. Dan dalam permainan papan ini, kita tidak bisa sembarang untuk memainkannya, melainkan ada aturan-aturan berlaku tergantung permainan yang kita mainkannya. Lalu permainan papan ini tentu sudah tidak asing untuk kita karena permainan papan ini sudah tersebar cukup banyak di berbagai dunia, bahkan bisa disebut jutaan. Nah, permainan papan ini juga macam-macam. Ada yang menggunakan skill, ada yang menggunakan taktik, atau bahkan ada yang tidak menggunakan skill dan taktik. Untuk yang menggunakan skill, contohnya ada catur dan shogi. Lalu ada yang lebih simple, contohnya mungkin monopoli, di mana kita hanya perlu memindahkan bidak atau pionnya dan hanya mengocok dadu untuk menjalankan pion dan dadunya. Lalu yang terakhir ada permainan yang tidak menggunakan skill atau keahlian kita, contohnya seperti tic-tac-toe. Nah, di sini tujuan kita membuat permainan modifikasi ini adalah untuk meningkatkan kreativitas anak-anak dan tentu untuk mengasah otak kanan dan otak kirinya. Lebih jelasnya mungkin kita bisa lanjut untuk ke tujuan. Jadi permainan ini kita tujukan untuk anak-anak SD yang kisar umurnya itu mungkin 9 tahunan. Kenapa sih kita ambil anak SD? Kita ambil anak SD karena di umur 9 tahun atau anak SD itu otak mereka masih dalam masa perkembangan. Dan dalam kompas.com, menurut kompas.com yang telah saya baca, game itu dapat menstimulan otak anak dan otak anak itu berkembang sampai umur 18 tahun. Jadi di dalam game ini kita hanya tidak mengajak mereka bermain, tetapi kita juga mengajak mereka belajar, yang mana games dapat menstimulan otak anak untuk menjadi lebih cerdas atau menjadikan seseorang lebih jenius. Lalu kita perjelas apa sih fungsi permainan ini. Yang pertama, meningkatkan kreativitas anak. Lalu yang kedua, ada menstimulan otak kanan atau otak kiri mereka, atau bahasa lainnya mengasah otak kanan atau otak kiri mereka. Lalu ketiga, meningkatkan kreativitas, meningkatkan daya ingat anak. Lalu yang keempat ada meningkatkan daya pikir anak-anak. Next, selanjutnya ada jenis permainan. Jenis permainan seperti yang tadi di latar belakang sudah saya jelaskan. Pada kesempatan kali ini kami mendapat jenis permainan untuk dimodifikasi, yaitu permainan papan. Di permainan papan ini kami modifikasi permainan Learn with Board Game. Kenapa sih kami namakan Learn with Board Game? Tadi di tujuan sudah saya jelaskan. Dalam tujuan kami membuat permainan game ini, kami ingin anak-anak meningkatkan kreativitasnya, mengasah otak kanan otak kirinya, lalu meningkatkan kreativitas dan daya ingat mereka. Jadi Learn with Board Game ini kami belajar sambil bermain. Lalu selanjutnya di permainan ini juga terdapat rintangan yang mana tidak seperti biasanya. Mungkin di permainan biasanya rintangannya itu seperti naik tangga, atau jika ada ular turun, atau berhenti satu putaran, atau tidak jalan beberapa langkah. Di sini kita tambahkan rintangannya dalam bumbu-bumbu soal, atau soalnya juga tidak terlalu sulit untuk anak SD ya teman-teman. Jadi bentuk soalnya itu bisa berbentuk bahasa Inggris, atau mungkin IPA, atau mungkin teka-teki dan lain-lainnya. Dan nanti soalnya akan kita letakkan secara acak di dalam kotak-kotak permainannya. Selanjutnya ada jumlah pemain. Untuk jumlah pemain kita sarankan minimal 2 anak, karena mungkin jika satu anak akan terasa membosankan ya, karena tidak ada teman untuk diajak bermainnya. Tetapi tidak masalah jika kalian ingin bermain 1 anak, tetapi kita sarankan lebih baik yaitu 2 anak atau lebih. Tetapi kita sarankan kembali agar tidak terlalu banyak, karena mungkin akan tidak kondusif jika terlalu banyak pemainnya. Lalu selanjutnya ada kebutuhan. Jadi kebutuhan dalam permainan ini yaitu seperti papan. Papan ini yang paling utama ya teman-teman, karena tanpa papan kita tidak bisa memainkan Learn with Board Game ini.
Lalu selanjutnya ada bidak atau pion untuk menjalankan dalam permainan ini. Lalu yang terakhir dadu. Dadu ini untuk menjalankan bidak atau pion. Tetapi dadu di sini opsional, jadi kalian bisa menggunakan dadu atau bisa menggunakan yang lainnya. Karena dadu di sini sifatnya hanya sebagai kebutuhan tambahan saja atau opsional. Jadi teman-teman bisa memilih mau menggunakan dadu atau tidak, seperti itu. Lalu selanjutnya ada di sini kami akan memperkenalkan permainan kami. Mungkin tadi kami sudah jelaskan tentang apa sih jenis permainannya, apa sih tujuannya, berapa sih jumlah pemainnya. Mungkin jika hanya digambarkan menggunakan kalimat saja, mungkin kita akan bingung. Jadi di sini saya beri gambaran tentang permainannya. So, in here I will introduce our game that called Scare of Questions. Nah, di sini seperti yang sudah saya katakan, di sini ada start dan finish, yang mana kita akan mulai dari situ dan kita akan menyelesaikan permainannya di kotak situ juga. Lalu selanjutnya permainan ini kita modifikasi dari Monopoly, tapi kita bedakan dengan memberi sedikit bumbu-bumbu pertanyaan. Seperti kotak pertama di sini ada kimia, lalu di kotak kedua ada rintangan mundur 10 kotak. Nah, di sini seperti yang sudah saya katakan bahwa soalnya akan kami letakkan secara acak, yang mana tidak urut. Seperti kimia ada di kotak pertama, lalu bahasa Inggris ada di kotak keempat. Dan di sebelahnya itu ada seperti pertanyaan matematika, pertanyaan bahasa Inggris. Di situ untuk meletakkan lembar-lembar soal, sehingga jika kalian akan menjawab, kalian ambil saja di situ sesuai kotak yang kalian dapat. Seperti kalian mendapat kimia, kalian ambil soal kimia. Kalian mendapat kotak bahasa Inggris, kalian bisa ambil bahasa Inggris. Lalu selanjutnya itu untuk rintangan-rintangan. Rintangan-rintangannya kami tidak beri terlalu sulit. Contohnya hanya seperti mundur 10 kotak, atau berhenti 1 putaran, atau poin dikurangi 5 poin. Oh ya, untuk poin kita juga bisa menjawab sebanyak mungkin, karena semakin banyak soal yang kita jawab, maka akan semakin banyak juga poin yang akan kita dapat. Contohnya, mungkin bisa saja satu soal kita mendapat 10 poin. Jika kalian bisa menjawab semua, kalian akan mendapat kisaran lebih dari 50 poin. Nah, tetapi jika kalian salah, maka poin kalian akan dikurangi. Maka dari itu kalian harus teliti dan menggunakan daya ingat kalian nih. Jadi kalian bisa menjawab dengan benar dan menambah banyak poin. Lalu, kalian jangan khawatir, kalau nanti aku lupa poin gimana? Maka dari itu kita ciptakan di samping soal ini ada papan skor ya, namanya papan skor. Di situ kalian bisa mencatat skor kalian, jadi kalian tidak akan lupa atau tertukar dengan teman-teman kalian. Di sini juga saya akan memberi alasan kenapa sih harus memainkan permainan ini atau menggunakan permainan ini. Seperti yang sudah saya katakan, tujuan awal dari game ini adalah melatih otak anak-anak atau menstimulan otak anak-anak, yang mana otak mereka sedang dalam masa perkembangan. Apalagi perkembangan otak anak ini sampai 18 tahun. Jadi, kita menciptakan ini learn with board game atau belajar sambil belajar. Jadi, kita hanya tidak asik dengan permainan, tapi kita juga sambil belajar. Selain itu, saya juga telah melihat memang banyak permainan seperti ini, yang dimana di dalamnya ada soal-soal seperti ini dan ada rintangan-rintangan seperti ini. Tetapi saya melihat banyaknya itu di aplikasi, dan aplikasi itu ada di HP atau gadget. Sedangkan di HP atau gadget terdapat sinar radiasi, yang mana jika kita terlalu lama melihat HP itu dapat menyebabkan dapat mengakibatkan pada mata, atau dalam nama lain miopi atau mata main. Anak umur SD atau 9 tahun itu bisa dibilang masih rentan ya matanya, karena anak umur 15 tahun saja jika terlalu lama melihat HP, maka mata mereka akan berakibat miopi atau min, apalagi anak 9 tahun. Nah, kita ingin mengurangi kejadian seperti itu, yang mana terjadi miopi atau mata min pada anak-anak yang masih berada di sekolah dasar. Dengan itu, kami menciptakan permainan belajar sambil bermain ini secara offline, seperti itu. Lalu penjelasan selanjutnya mungkin akan, atau pemaparan selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ari Mulyana. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk ibu dosen dan teman-teman semuanya. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi tentang perkembangan permainan kelompok kami, yang sebelumnya sudah dipresentasikan oleh teman saya, yaitu Thessalonica Angelina Mayo, atau yang biasa dipanggil dengan Tessa.
Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ari Mulyananda Siregar, NPM 2107-11072. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang cara permainan pada game yang telah kami buat. Langkah-langkah permainannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menentukan dulu nih siapa pemain 1, pemain 2, dan seterusnya. Gunanya adalah untuk mengetahui urutan dari siapa yang akan bergerak terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah kita harus mengocok dadu dan melangkah sesuai dengan angka dadu yang keluar. Misalkan pemain 1 mengocok dadu dan dadunya keluar angka 5, maka pemain 1 harus melangkah sebanyak 5 kotak. Kemudian, jika kalian berada di bagian pertanyaan, maka jawablah pertanyaan. Begitu pula dengan jika berada di bagian minus, maka pemain dikenakan minus. Lakukan langkah-langkah di atas secara bergantian dengan pemain lainnya hingga mencapai garis finish. Dan pemenangnya adalah ditentukan dengan poin terbanyak. Nah, kemudian ada aturan permainannya. Jika pemain mendapat angka 6 sebanyak 3 kali secara berurutan, maka pemain tersebut tidak akan bermain satu putaran. Kemudian, pemain yang salah menjawab pertanyaan akan mundur sebanyak 3 langkah. Mengenai penilaiannya adalah jika benar ditambah sebanyak 10 poin, dan jika salah menjawab soal, maka poin yang sudah didapatkan akan dikurangi sebanyak 10 poin dan mundur sebanyak 3 langkah. Nah, dikarenakan permainan kami menjunjung tinggi kejujuran, maka apabila ada pemain yang melanggar aturan, entah itu disengaja ataupun tidak, maka akan diberi sanksi, yaitu adalah berupa pengulangan permainan dari start dengan poin 0. Dan ini kami rasa cukup efektif untuk mengurangi tindak kecurangan, bahkan menghilangkan tindak kecurangan. Kemudian, untuk pertanyaan-pertanyaannya sendiri, harus ditentukan oleh para pemain itu sendiri. Gunanya adalah untuk menyesuaikan tingkatannya, karena akan berbeda level jika pertanyaan SD akan disamakan dengan pertanyaan SMP. Permainan kami sungguhnya fleksibel, bisa dimainkan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun, dan dengan batas pengetahuan yang seberapapun. Nah, ini adalah desain dari box yang kami kemas. Di sini terdapat permainan papannya. Ini hanya gambar ya di sini. Di dalamnya kalau dibuka ada permainan papannya lagi. Dan di sini adalah nama dari permainan yang kami buat, Square of Questions. Dengan tagline-nya adalah Learning by Playing, Make Your Brain Can Stop Learning. Dan kami hargai dengan 50.000. Saya rasa itu adalah harga yang cukup kompetitif, tidak terlalu mahal dan tidak juga murah. Nah, ini adalah poster yang sudah kami buat. Bisa dilihat ini adalah tagline-nya, Learning by Playing, Make Your Brain Can Stop Learning. For sale pre-order now, hanya 50.000. Dan di sini ada kami cantumkan nomor kontak kami jika ingin memesan sekarang. Nah, demikian adalah presentasi dari kami. Jika ada salah kata atau perbuatan, kami minta maaf. Dan di sini kami ucapkan terima kasih.